Halo semuanya, saya Afia. Di sini saya mau ngejelasin materi eh, praktikum 4. Jadi saya mau ngejelasin gimana caranya ngerjain praktikum 4, step-stepnya akan saya bahas kayak gitu. Karena kalau di kelas waktunya nggak cukup, waktunya kurang. Jadinya saya bikin video ini buat ngejelasin gimana caranya ngerjain praktikum Excel 4 gitu. Oke, jadi kita mulai aja ya. Sama kayak praktikum-praktikum yang lain, setiap praktikum itu pasti ada ketentuan-ketentuan buat ngisi si sel-sel yang kosong-kosong ini. Oke, pertama kita isi dari nomor yang satu, yaitu kolom nama barang. Jadi, kolom nama barang itu ketentuannya adalah jika ada kata-kata jika dua karakter jika berarti kita pakai fungsi if. Pakai fungsi if, terus dua karakter dari kiri, habis itu nanti kita pakai fungsi left, adalah cc, maka nama barang adalah coklat, gitu. Nah, maksudnya itu dua karakter dari kiri ini tuh yang di sini nih, yang di kode barang. Ini ada cc, ck, ck, cp, pk, dan lain-lainnya. Nah, jika cc, maka coklat, terus habis itu juga ck, coklat keju. CP coklat pisang, KK keju, dan PK itu pisang keju. Jadi, kita mau ngerjain nih yang nama barang. Pastiin kursor kalian ada di sel yang mau kalian isi, gitu kan. Terus kalian insert function, kalian klik yang if, karena di sini ada tulisan jika. Tuh. Terus di bagian logical text-nya, sudah bilang kan dua karakter dari kiri. Jadi kita ambil nih dua karakter dari kiri. Buat ngambil karakter dari sebelah kiri itu adalah pakai fungsi left. Jadi kita klik left. Left text-nya yang ini A4. Terus habis itu charge-nya 2 karena kita mengambil dua karakter. Nih, lihat di previewnya adalah CC. Terus kita sekarang balik lagi ke if. Nah, di logical test-nya, di sini masih ada tulisan value. Itu karena kita belum lengkap. Jadinya kita lengkapin. Sama dengan CC. Gitu. Pakai ketentuannya, urutannya sesuaiin aja sama yang di ketentuan sini. Biar kalian nggak salah nanti. Nah, kalau dia CC, maka value if true-nya, kalau benar, itu adalah coklat. Tuh. Nah, kalau salah, berarti kalau value if true-nya, value if false-nya, kita isi ketentuan yang berikutnya. Nah, ngisi ketentuan yang berikutnya itu sama aja kayak ngisi ketentuan yang pertama. Jadi kita pakai if lagi, terus habis itu kita left lagi, kita klik A4, terus habis itu 2, ini lihat di previewnya ngambil 2, terus kita balik ke if yang terakhir, yang lagi kita kerjain, terus kita tulis sama dengan yang kedua itu adalah CK. Nah, value if true-nya, kalau benar, si CK itu adalah coklat keju. Coklat keju. Jangan typo ya, guys. Kalau kalian typo, nanti teksnya nggak bakal kebaca sama Excel-nya. Coklat keju. Terus habis itu CP. Sekarang yang CP, berarti kita if lagi. Di value if false-nya kita if lagi. Terus kita left. Terus habis itu teksnya 4, charge-nya 2. Kita balik lagi ke if yang terakhir, terus sama dengan di sini adalah CP. Value if true-nya dia itu adalah coklat pisang. Oh ya, kalian jangan lupa sesuaiin ya. Kalau ya, saya ini kan ngerjainnya pakai caps lock semua nih tulisannya. Jadinya saya isinya pakai caps lock juga. Kalau isinya kayak di modul nih, kayak huruf pertamanya aja yang besar, kalian juga harus nyesuaiin gitu. Soalnya kalau beda, nggak bakal kebaca sama Excel. Gitu. Nah, kita udah ngerjain CP, berarti sekarang kakak. Jadi kita if lagi. Kita if lagi, terus habis itu left lagi, teksnya 4, charge-nya 2. Kita ke if lagi yang terakhir, terus ini sama dengan kakak. Nah, value if true-nya itu, kalau kakak itu adalah keju. Nah, berhubung si PK itu adalah ketentuan terakhir gitu. Jadinya kita langsung aja nih tulis di sini. Pisang keju. Jadi soalnya asumsinya selain dia itu tulisan, selain kode ini, selain dua karakter kiri ini adalah
C, C, K, C, P, dan KK, maka dia itu adalah otomatis pisang keju atau PK, gitu asumsinya ya. Pokoknya kalau ketentuan if-nya itu ada, ini ada 5, berarti kalian if-nya itu 4 kali aja. Kalau ketentuan if-nya itu ada 6, berarti kalian bikin if-nya itu ada 5. Pokoknya dikurangin 1 aja gitu terus. Nah, kalau udah, ini tinggal kita klik OK. Terus kita drag ke bawah. Nah, kita cek. Oke, nih, nomor 10. Kakak, berarti dia keju. CC, berarti dia coklat. Terus nih, coklat keju, karena di sini CK. Berarti udah bener ya. Sekarang, kita ngerjain yang kolom harga nih, kolom G, kolom harga. Di sini, kolom harga diisikan berdasarkan tabel bantuan. Biasa atau spesial berdasarkan karakter keempat yang ada di dalam kode barang. Nih, karakter yang keempat yang ada dalam kode barang kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. Nih, berarti yang S, B, S, B, B, S ini segala semuanya. Nah, kalau misalkan kita ngitung karakter, itu strip-stripnya itu juga kita hitung. Jadi C1, C2, strip 3, terus S ini keempat. Nah, tabel bantuannya yang mana? Tentunya tabel bantuan yang ini. Gitu. Jadi kita isi berdasarkan tabel bantuan yang ini. Dan dilihat dari bentuknya, ini tuh adalah vertikal. Berarti kita pakai fungsi yang VLOOKUP. Jadi kita insert function. Oh iya, kalian pastiin kursor ada di sini ya, di bagian harga sini. Atau di kolom, di cell yang mau kalian isi. Sekalian cari VLOOKUP. Oke, lookup value. Ini saya gedein aja. Lookup value itu maksudnya kalian itu tabel acuan yang mana, kata-kata acuannya tuh yang mana gitu. Nah, karena di sini dia itu ada coklat, coklat keju, coklat pisang, sama keju dan pisang keju, berarti lookup value-nya itu adalah ini, si nama barang. Jadi kita itu nentuin harganya itu berdasarkan si acuannya ini nih, si nama barang. Jadi kita klik di sini F4. Terus tabel array itu udah pasti adalah tabel bantuannya itu. Tabel bantuan itu adalah tabel array. Nah, jangan lupa untuk kita absolutin F4 atau Fn4 itu biar kalau kita drag nih ke bawah, di bagian sini kita drag, nanti itu dia tabel array-nya itu, si tabel bantuan itu nggak berubah-berubah, makanya harus kita absolutin. Nah, selanjutnya adalah call index 6. Call index 6 itu ada mengindikasikan kalau misalkan kita namanya coklat ini, yang mana nih kolomnya gitu. Terus ini kan nggak bisa langsung kita isi 2 kan, karena di sini ada biasa, ada spesial. Nah, berarti di sini tuh ada 3 kolom, yang 1, 2, 3 gitu. Jadi kolom itu juga harus kita jabarin, harus kita jelasin nih ke Excel gitu. Jadi kita pakai fungsi if. Kenapa if? Jadi maksudnya itu kalau karakter keempat dari kode, jika biar gampang, jika karakter keempat dari kode barang itu adalah S, maka dia itu berarti ada di kolom 3. Dan jika karakter keempat dari kode barang adalah B, maka dia itu kolom 2 gitu. If terus habis itu, karena S ini, karakter keempat ini di tengah, maka kita pakai mid. If mid, teksnya ini, terus karakter keempat, numcharsnya 1, lihat di previewnya ini udah bener S. Terus kita balik lagi ke if. Di sini kita tulis, kita perjelas sama dengan S. Value if true-nya berarti tadi ada di kolom ketiga. Nah, value if false-nya, karena di sini cuma ada spesial sama biasa, jadi kita langsung aja klik, ketik 2. Tuh, kalau misalkan mungkin di sini ada biasa, spesial, sama sedang gitu, jadinya kita value if false-nya itu kita if lagi, if sekali lagi gitu. Cuma karena ini cuma ada 2, jadi kita langsung aja value if false-nya kita isi angka 2 gitu, maksudnya isi kolom 2 untuk biasa. Selanjutnya kita balik lagi ke VLOOKUP. Range lookup-nya seperti biasa kita isi 0. Kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti muncul nih, kita drag. Sekarang kita cek. Nih, coba coklat pisang. Terus dia itu B. Coklat pisang B adalah 6.000. Berarti bener kan nih.
Nih, pisang keju 6.500, dia itu biasa, pisang keju biasa 6.500. Terus nih, coklat keju 5.500 biasa. Coklat keju 5.500 biasa, gitu cara ngeceknya. Oke, untuk harga udah selesai. Sekarang kita mau ngerjain yang potongan, nih yang rada-rada ribet nih. Yang diskon tuh biasanya yang lumayan ribet ketentuannya dibandingkan sama yang lainnya, gitu. Oke, yang bagian potongan, pertama pastiin kursor kalian tuh ada di sel di mana kalian mau ngisi. Terus habis itu kita baca nih ketentuannya. Pertama ada jika. Ada jika, saya ganti warnanya. Jika warna oranye. Jika tanggal pemesanan terjadi pada tanggal 1 sampai 15 dan saya ganti juga biru, dan jumlah pesanan lebih dari sama dengan 100 dan jenis coklat atau kejunya nih, jenis coklat atau keju yang ini nih. Ovomaltine atau di sini ada atau mozzarella, maka akan mendapatkan potongan sebesar 25%. Gitu. Nah, berarti karena ada kata-kata jika, kita pakai fungsi if dulu. Sekarang insert function, kita pilih if. Setelah if, ada kata-kata apa? Setelah if itu ada kata-kata nih, ada kata-kata dan. Berarti kita klik yang di logical test, itu kita klik and. Nah, logika yang pertama itu adalah tanggal pemesanan terjadi pada tanggal 1 sampai 15. Tanggal pemesanan berarti itu adalah fungsi day. Nah, bukan date ya, tapi day. Karena kalau date itu maksudnya buat ngejelasin kalian itu ini. Kalau date itu lebih mempresentasikan semuanya, jadi kayak tahunnya, bulannya, sama tanggalnya. Nah, karena kita di sini cuma mau pakai ini tanggal pemesanan, makanya kita pakainya tuh day-nya aja nih. Returns the day of the month, number from 1 to 31. Jadi kita klik OK. Terus di day-nya, serial number-nya, itu kita klik aja nih yang ini, tanggal pemesanan. Itu tanggal pemesanan, terus kita balik lagi ke N. Kok 2 kali ya? Oke, nggak 2 kali, ini sekali aja. Jadi kita di bagian N nih, saya ulang deh. Habis if kita N. Nah, habis N di logical satunya kita klik day. Nah, di serial number ya kalian klik aja nih yang C4. Kalian klik C4 terus ke bagian ke N lagi. Nah, di sini kita perjelas, dia bilang terjadi pada tanggal 1 sampai 15. Nah, berarti ini kalian tulis lebih kecil sama dengan 15. Kenapa lebih kecil sama dengan 15? Karena kan tanggal itu emang dimulai dari tanggal 1 doang kan. Dimulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, terus habis itu 15. Nah, jadinya biar gampang kita tulisnya lebih kecil dari sama dengan 15 aja. Terus setelah logical dan yang pertama, dia bilang jumlah pesanan lebih dari nih lebih dari sama dengan 100. Nah, logical 2-nya jumlah pesanan itu yang ini, kita klik aja. Terus dia bilang lebih dari sama dengan 100, lebih dari sama dengan 100 gitu. Kita isi kayak gini. Nah, setelah itu, dan yang kedua, ini ada lagi nih, dan yang ketiga, dia bilang jenis coklat kejunya itu Ovomaltine, tapi di sini ada atau. Nah, berarti kita pakai or di sini. Di logical ketiga kita isi or. Kita isi or, terus dia bilang jenis coklat kejunya. Jenis coklat kejunya di sini kan, berarti Ovomaltine atau mozzarella. Nah, ini kita tinggal klik aja di logical satunya, si D4. Nah, terus kita perjelas sama dengan Ovomaltine. Pastiin tulisannya bener ya. Ovomaltine, ya udah benar. Terus habis itu logical 2-nya berarti mozzarella. Jadi sama aja D4, cuma kita perjelas jadi mozzarella. Z-nya 2, L-nya 2. Ya, udah benar. Terus, maka akan mendapatkan potongan sebesar 25%. Nah, jadi kita balik lagi nih ke fungsi if yang pertama. Nah, fungsi if. Nah,
Value if true-nya berarti dia 25%, 25%. Nah, value if false-nya, jadi sini itu ada ketentuan yang kedua nih, ketentuan yang kedua. Jadi kita if lagi value if false-nya. If dia bilang jika jumlah pesanannya dari sama dengan 50 sampai dengan 100 atau ini tuh range-nya 50 sampai 100. Terus di sini dia ada bilang atau jenis coklat kejunya Nutella, maka kamu mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, habis kita klik if, di sini tulisan ada kata-kata atau. Jadi kita langsung aja or. Nah, di logika pertama itu adalah jumlah pesanan dari sama dengan 50 sama dengan 100. Nah, untuk yang bagian range 50 sampai 100 ini kita harus pakai fungsi n. Kenapa harus pakai fungsi n? Karena kita tuh nggak bisa nulis langsung range. Misalkan jumlah pesanan nih, logika 1, terus habis itu kita langsung tulis aja sama dengan 50 strip 100. Itu nggak bisa, nggak kebaca sama Excel-nya. Makanya kita harus pakai fungsi n, karena kalau fungsi n itu kan berarti syaratnya itu dua-duanya harus kan, suatu kewajiban gitu. Jadi kalau misalkan pakai n itu syaratnya itu harus dua-duanya, cuma kalau pakai or itu syaratnya itu adalah salah satunya. Jadi misalkan ketentuannya A dan B, maka harus A dan B. Cuma kalau misalkan A atau B, maka bisa salah satunya, kayak misalkan cuma A aja atau B aja, kayak gitulah bahasanya istilahnya. Jadi ini kita pakai N. Terus, kalau mau nulis range gini, dia bilang jumlah pesanan sama dengan 50 sampai dengan 100. Nah, di bagian logika satunya, kalian pilih yang E4 nih, yang jumlah pesanan. Nah, terus kalian tulis berarti lebih besar sama dengan 50. Kenapa lebih besar dari sama dengan 50? Karena kan batas bawahnya itu 50 kan. 50 ke 100 berarti kan di atas 50 gitu. Nah, makanya di E4 ini di logika pertama itu kita tulisnya lebih besar sama dengan 50. Nah, di bagian logika 2-nya kalian klik juga sama nih yang E, yang jumlah pesanan E4, tapi kalian tulis lebih kecil sama dengan 100 karena kan batasnya itu batas atasnya itu 100 kan. Jadi kalian tulis E4 lebih kecil dari sama dengan 100 gitu. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke fungsi OR-nya. Fungsi OR nih, fungsi OR yang terakhir. Jangan lupa. Logikal 2-nya, dia bilang jenis coklat kejunya Nutella. Nah, berarti langsung aja. Logikal 2-nya kalian klik nih, yang F4, yang di bagian nama barang. Oh, salah, bukan F4. Tapi yang D4 nih, yang merek-merek ini tuh D4. Kalian klik, terus kalian perjelas D4 sama dengan Nutella. Jangan lupa L2 dan tulisannya harus sesuai ya, Nutella. Terus udah, ketentuannya udah sampai situ, maka akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, kita balik lagi ke if yang terakhir, Nah, berarti di sini adalah 10%. Ups, salah. Pastiin kursor kalian tuh ada di posisi yang bener ya, kalau enggak kayak bakalan kayak tadi itu. 10%, terus value if false-nya, ketentuan bawahnya, selain dari ketentuan di atas, tidak mendapatkan potongan. Berarti di sini adalah 0%. 0%. Terus bawahnya lagi untuk pengisian kolom diskon sebaiknya menggunakan persentase agar Anda lebih mudah untuk memeriksanya. Nah, berarti adalah udah selesai. Ini kita klik OK aja. Oke, ini saya gedein dulu biar bacanya gampang. Kita drag ke bawah. Nah, jadinya kayak gini nih. Yang pertama adalah 25%. Kenapa 25%? Disesuaikan aja, diceknya sama si ini 25% itu adalah pemesanan terjadi pada tanggal 1 sampai 15. Ini dia tanggal pemesanannya adalah 12, berarti iya masuk. Terus habis itu jumlah pesanan lebih dari 100. Iya, dia 150. Terus jenis coklatnya itu coklat kejunya Ovomaltine atau mozzarella. Nah, dia kebetulan ini mozzarella. Nah, makanya dia di sini potongannya 25% gitu. Nah, terus kenapa yang 10% nih? Yang 10% ya kita lihat jumlah pesanannya berapa? Jumlah pesanannya itu adalah 10%. Jumlah pesanannya itu adalah 125. Dia itu nggak masuk 50 sama 100. Atau jenis kejunya itu Nutella. Nah, di sini dia Nutella nih.
Nutella. Jadi makanya dia 10%. Kenapa nggak 25%? Soalnya kayak coklat keju dia Nutella, bukan Ovomaltine ataupun mozzarella, makanya dia 10%. Terus ini ada yang 0. Kenapa 0? Karena dia itu nih jumlah pesanannya itu ada di bawah 50 sama 100. Udah pasti nggak dapet. Terus coklatnya itu Ovomaltine. Coklatnya itu Ovomaltine. Terus habis itu tanggalnya iya, tanggal pemesanan iya masuk nih, tanggal 1 sampai 15. Tapi pesanannya itu dia itu di bawah 100. Nah, pesanannya itu di bawah 100, sedangkan di sini adalah lebih dari sama dengan 100 gitu. Makanya dia itu 0 karena nggak masuk ke ketentuan pertama sama juga nggak masuk ke ketentuan kedua gitu. Terus yang kolom pendapatan didapat dari harga dikali jumlah. Ini harga kali jumlah, situ dikurangin sama diskon, kurangin sama potongannya. Nah ini berarti ngisinya adalah, sebentar, mau saya baterainya habis nih. Iya, bentar ya. Nih, di pendapatan diisi itu sama dengan dia bilang harga terus habis itu dikali jumlah tutup kurung dikurang sama diskon. Diskon itu kan berarti harga dikali sama potongan kan. Nah habis itu kita enter aja, habis itu kita drag ke bawah tuh. Terus bulatkan total pendapatan itu kita pakai sum aja, pakai sum, terus habis itu kita drag, habis itu kita oke. Nah untuk hasilnya itu adalah segini. Terus habis itu perintah nomor 5 kita disuruh copy sheet 1 menjadi sheet 2, lalu sorter berdasarkan merek, terus buat subtotal berdasarkan sortir yang telah dilakukan. Nah gimana cara kopinya? Kopinya ini kalian bisa klik ini nih yang segitiga ini, kalian habis itu Ctrl C, terus kalian new sheet yang ini di bawah, terus kalian klik lagi nih yang segitiga, terus kalian Ctrl V. Nah habis itu nanti muncul deh, terus habis itu kita disuruh sortir berdasarkan merek. Nah kita sortirnya itu kita harus blok dulu nih si header sampai ke bawah sini, total pendapatannya nggak usah. Habis itu kita ke data. Habis ke data, kita sort, klik yang sort, situ short by-nya tadi dia bilang berdasarkan merek. Nah, merek itu berarti yang jenis coklat atau keju, tadi tuh yang merek tuh. Terus habis itu kita oke. Nah, nanti udah nih, muncul tuh berdasarkan mereknya, A, B, C, D, F, G. Terus ini M, N, O, P, Q, R, S kan. Jadi urutannya udah sesuai sama si mereknya. Habis itu kita bikin subtotal berdasarkan apa tadi tuh? Lalu buat subtotal berdasarkan sortir yang telah dilakukan. Berarti subtotalnya itu exchange in, berarti ini mereknya, jenis coklat atau keju. Terus yang subtotalnya itu adalah pendapatannya kan. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti muncul nih kayak gini. Nah, ini tuh udah selesai. Nah, ini pendapatannya ini kalian hapus aja karena dia itu udah masuk ke grand total ini 6417 nih kalau dibandingin sama yang ini, sama kan 6417500 kayak gitu. Udah deh, materi yang ini udah selesai yang sampai subtotal. Nah di pembahasan selanjutnya itu sebenarnya ada materi lanjutannya lagi, jadi di sini saya lanjutin lagi yaitu ngebahas pivot table sama pivot chart sama hyperlink gitu. Nah, pivot table yang pertama, pivot table ini dia bilang sebuah laporan yang berguna untuk meringkas, menganalisis, mengeksplorasi dan menghadirkan ringkasan data. Dan sebuah pivot chart itu dapat membantu memvisualisasikan laporan ringkasan data pivot table sehingga dapat dengan mudah melihat perbandingan pola dan tren. Nah, pivot table ini tuh gunanya buat meringkas. Jadi misalkan kalian itu ngisi, misalkan kalian kerja di suatu perusahaan, terus habis itu kalian disuruh nyatet nih, nama pembeli, terus barang yang dibeli apa, nama salesnya siapa, berapa jumlahnya gitu.
Nah, itu tuh nanti bisa kalian rangkum, bisa kalian ringkas gitu. Tampilannya itu jadi lebih gampang lah dilihatnya. Nah, jadi di sini kita contohin dulu. Ini pakai file Excel yang ini. Saya udah bikin filenya. Nih kayak gini, sama. Oke, nih. Nah, terus caranya itu, nah, di sini ngejelasin kan header. Header itu maksudnya ini nih. Yang nomor, nama barang, tipe barang, nama sales, harga jual, satuan. Ini itu adalah header nih, judul-judul ini nih. Ini adalah header. Terus habis itu kolom. Setiap kolom data memiliki nama kolom. Nah, ini maksudnya tuh ini kolom nih, kolom. Ini kolom. Setiap kolom data memiliki nama kolom. Iya, ini kolom A dan header itu nomor. Terus habis itu setiap kolom berisi data dengan tipe data yang sama. Jadi kalau misalkan di sini dia tipenya general, semuanya general. Kalau di sini dia accounting, semua di sini accounting gitu. Terus tidak ada pengaturan alignment pada kolom agar tampak jelas kesamaan tipe data dalam kolom tersebut. Jadi alignment-nya juga nggak bisa beda-beda. Kayak misalkan yang angka 7 di tengah, angka 6 di kiri, kayak gitu-gitu tuh nggak usah. Jadi biar sama semuanya gitu, sesuai. Kalau records itu adalah data ini nih. Ini records ini namanya. Ini yang di bawah header ada isi-isian ini. Ini itu adalah record gitu. Nah, sekarang kita mulai dengan bikin pivot table-nya dulu pertama. Jadi, pertama kita blok dulu nih dari header-nya sampai record yang paling bawah. Nah, ini kecilin dulu. Aduh. Nah, ini kalian blok semuanya. Habis itu kita ke insert. Saya gedein dulu deh. Habis itu kita ke insert, terus nih pivot table tuh ada di sini. Pivot table. Nah, pivot table, select a table or range. Nah, range-nya ini pastiin udah ke absolute, tapi biasanya sih dia langsung absolute. Udah absolute gitu. Terus ininya juga kita pilih yang new worksheet gitu, biar kelihatannya lebih bagus. Kalau existing worksheet berarti di sheet yang satu ini yang tetap sama. Cuma kalau new worksheet nanti dia langsung pindah ke sheet 2 kayak gini. Nah, nanti bakalan muncul nih dialog box kayak gini. Nah, ketentuannya itu biasanya udah dijelasin di soal, atau kalau kalian nanti kalian yang bikin laporan kalian bisa sesuaiin aja. Nah, cara ngisinya itu nih yang ini nih. Pertama, drag field tipe barang dan drag ke kotak filter. Nah, tipe barang ini kita tinggal klik, habis itu kita drag aja nih ke kotak filter. Caranya gitu, kalian klik, habis itu kita drag aja. Terus habis itu nama sales itu di drop ke kotak row. Nama sales, ini nama sales itu ada di row. Terus nama barang drop ke kotak row dan pastikan berada di bawah nama sales. Nama barang ini kita di bawahnya nama sales. Tuh. Terus habis itu drag field harga jual satuan, jumlah penjualan dan total penjualan drop ke kotak value atau dengan cara mencentangnya saja. Jadi kalian bisa langsung centang atau bisa juga ngedrag satu-satu nih, kayak harga jual satuan kalian drag ke bawah, atau bisa juga kalian langsung centang jumlah penjualan sama total penjualan, karena dia otomatis begini, filter rows habis itu ke values kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah nih, ini kita klik ini close aja gitu. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Jadi dia itu kan tadi dia bilang di sini nama sales, Ernest ini kan nama sales. Terus habis itu kita rangkum nih, kita ringkas si Ernest ini tuh ngejual apa aja sih gitu. Si Ernest ini ngejual apa aja. Terus di sini ada harga jual satuannya, terus jumlah penjualannya berapa. Si Ernest ini jual berapa gitu. Terus habis itu di sini juga ada total penjualannya berapa. Terus buat sales si sales GE ini dia jual apa aja. Dia jual HG Gushan, MG, RG, dan SG gitu. Terus harga satuannya berapa dan jumlah yang dijualnya itu berapa. Jadi
kita bisa gampang kan ngelihatnya, maksudnya kayak ngebacanya tuh jadi gampang ketimbang kita bikin file kayak gini doang nih. Kalau kayak gini kan susah, udah gitu nggak rapi gitulah kelihatannya, nggak enak dibacanya. Lama juga kalau misalkan bentuknya kayak gini kita bacanya, makanya kita bisa bikin pivot table buat ngeringkas data yang udah kita bikin gitu. Nah, habis kita bikin pivot table namanya, selanjutnya itu kita bikin pivot chart. Nah, pivot chart itu dari data ini nih, kalau misalkan kita udah bikin pivot table, kita tinggal klik aja ke insert, terus nih di bagian charts nih. Terus si modul itu mintanya yang ini nih, mintanya yang ini. Yang ini, terus yang dia bilang yang nih, to min bar, clustered bar. Berarti yang ini, terus dia mau yang ini, clustered bar. Nah, kita klik aja, terus habis itu tinggal kita pindahin aja deh. Kejauhan. Nah, di sini aja deh. Nah, kayak gini, ini bentuk pivot chart-nya. Gitu. Ini maksudnya sama aja kayak tadi, kayak ini nama-nama sales-nya nih. Ini nama sales-nya, si Ernest, G. Radit. Terus ini barang apa aja nih yang dijual sama si sales tersebut, terus jumlah penjualannya tuh berapa. Nah, ini berarti jumlah penjualan si HG Kamiki ini yang paling banyak kayak gitu. Terus nih jumlah penjualan HG Gushen ini yang paling sedikit, kayak gitu bacanya. Itu. Terus selanjutnya ini juga ada dijelasin membuat hyperlink. Jadi Excel mempunyai fungsi hyperlink berupa teks atau gambar dan data atau gambar yang jika diklik akan menghubungkan komputer ke sebuah halaman web, ke sebuah file dalam hard disk, atau mengaitkan sebuah file dalam jaringan lokal. Dengan kata lain, dengan mengklik shortcut yang telah dibuat dapat membuka dokumen lain yang tersimpan pada hard disk, network server, intranet, dan internet. Jadi, si hyperlink ini gampangnya tuh kita bikin shortcut di dalam Excel gitu. Mana nih, pivot. Nah, contohnya gini. Misalkan kita klik nih di SD Sinanju. Terus kita nih cara bikin hyperlinknya. Habis kita klik, terus kita ke insert. Saya gedein aja. Ke insert. Habis itu ke ini nih, ke yang bagian links. Habis itu kita klik. Nah, nanti muncul ngelinknya itu mau kemana? Existing file or web page, place in this document, create new document, atau ke email address. Jadi terserah kalian. Kalian itu mau ngelinknya kemana? Kalau misalkan kalian mau ngelink ke file Word, ya berarti pakainya existing file or web page. Place in this document itu maksudnya misalkan kalian itu lagi ngerjain Excel terus sheetnya ada banyak banget gitu. Nah, terus habis itu kalian mau bikin shortcutnya pakai hyperlink ini bisa gitu. Nah, atau create new document ya, kalian bikin dokumen baru, atau email address, itu emailnya siapa gitu nanti shortcutnya. Nah, kalau di modul ini dia nyontohinnya itu kita pakai yang ini aja, yang place in this document atau dari dokumen ini, dokumen Excel ini sendiri. Jadi kayak misalkan kalian bikin Excel terus ada 100 sheet gitu. Nah, terus di sini kalian bisa bikin hyperlinknya. Jadi, kan ini kita ada di sheet 1 nih. Misalkan kita mau bikin hyperlink ke sheet 2. Jadi kalau referensinya ini kalian kliknya sheet 2. Terus di sini mau ke sel yang keberapa nih? Sel referensinya ini mau sel keberapa? Saya contoh misalkan selnya sel A6 deh, sel A6 di sheet 2 gitu. Nah, pas saya klik OK, nanti di sini itu bentuknya kayak gini nih. Gedein. Cancel. Gedein. Nah, nanti dia itu bakal kayak gini bentuknya, warna biru sendiri. Nah, ini hyperlinknya atau shortcutnya gitu tuh. Terus habis itu dia langsung ada tulisan kan, pivot lalalala. Nah, cara buka hyperlinknya itu tinggal kalian klik aja ini ininya. Nah, terus langsung muncul nih ke sheet 2, terus di bagian A6 kan tadi kita kliknya A6 kan. Gitu. Nah, fungsi hyperlink tuh itu. Jadi, misalkan kalian nih kayak misalnya di Wikipedia deh. Di Wikipedia itu kan suka ada hyperlink kayak gitu kan. Jadi misalkan kalian lagi ngeklik SG Nugundam adalah temannya
SD Sinanju. Terus nah si SD Sinanjunya ini biasanya biru terus habis itu ada garis bawahnya. Nah itu tuh hyperlink. Nah hyperlink itu fungsinya gitu. Jadi pas kalian klik nanti dia bakal ngarahin ke kalian, ngarahin kalian ke tempat yang pengertian dari si SD Sinanjunya tadi itu. Ya kayak gitu. Jadi kalau kalian klik nanti muncul dah tuh tempat di mana penjelasan dari si SD Sinanju gitu. Nah di sini misalkan sheet 2 A6 kayak gitu. Jadi segitu aja penjelasan saya nih, menyelesaikan penjelasan pertemuan ke 4 atau 5 ya. 4 kayak, kalau nggak salah sih pertemuan 4 ya. Iya, pertemuan 4. Iya, pertemuan 4 benar. Pertemuan 4. Saya harap kalian ngerti dan paham sama apa yang udah saya jelasin. Terus kalau misalkan ada masih kurang paham atau ya kurang jelas, itu atau ada kendala, kalian bisa chat saya atau chat Kak Dava sama aja. Nanti kita bakal jelasin masalah yang kalian hadapi gitu. Kita cari jalan keluarnya. Udah pokoknya gitu aja. Semoga kalian ngerti sama apa yang saya omongin gitu, sama apa yang saya bahas. Terima kasih semuanya. Selamat malam ya, karena ini saya bikinnya malam, jadi selamat malam.